Halo para penonton Takur AI Podcast, di sini saya ada bintang tamu yang cukup menarik pembahasannya. Bisa dikatakan pria paling tampan di alam semesta, pria yang menjadi idaman para tante-tante girang yang butuh kehangatan. Oke, kita sambut dia, Babang Brody. Bro, apa kabar? Waduh, kabar mantap bang. Makasih banget udah diundang nih. Keren banget set studionya. Woi, kita biasa aja bro, lo yang luar biasa. Kenalin dulu nama lu siapa dah. Siap bro, kenalin pemirsa, nama gua Brody. Brondong Kladi, favorit para tante wahaha. Wanjir, orang paling keren nih yang gua undang di podcast ini. Hehehe. Ya, bisa dibilang gitu bang. Awalnya gua nggak nyangka juga sih. Dulu tuh gua anak band, main di kafe. Yang penting ngeband, tampil, seru-seruan. Terus nge-DJ. Wah, klasik ya, anak band di kafe terus jadi DJ di bar-bar. Jadi idola para tante juga ya. Ya begitulah, gua kan keren dan ganteng, wajar idola tante sampai ingin memiliki gue. Dan itu bukan cuma satu orang ya. Hehe. Ya, begitulah masa cuman satu. Jangan panggil gua Brody kalau cuman satu, Bang. Hahaha. Siap-siap, berarti hidup lu nyaman banget dong diroyalin oleh para tante. Wah, nyaman banget sih pokoknya, Bro. Semua yang uga mau selalu turutin. Langsung dapat barang ya, tapi ada diminta timbal balik dong. Justru itu, awalnya nggak ada embel-embel apa-apa. Dia kasih dulu aja. Katanya, kamu lucu, anak baik. Nih hadiah dari tante karena jadi anak baik. Dari situ malah jadi sering ketemu, jalan, bahkan dikasih uang saku rutin. Tapi lama-lama ya, lu tau lah di dunia nggak ada yang gratis. Wow, puas dong tantenya. Lu nggak lihat gua tampan dan berurat gini. Tantenya pastinya kelojotan, merem melek yang pastinya bikin nagah katanya pas diranjang. Apalagi Joni gua bisa mode blender, wahahaha. Wah, gokil-gokil. Ampunan pasti. Beronde-ronde lah pokoknya. Baru seronde udah ampun-ampunan, tapi gua belum puas ya di bor, terus wahahaha. Sebutin dah. Tiga tante membekas di hidup lo, siapa aja? Pertama sebut aja Madam Manjalita. Gua ketemu dia pas nge-DJ di Singapura. Ini tante pengusaha tas dari Singapura. Wih, classy banget tuh. Tapi lu baper gak sih? Banget. 4 bulan nge-DJ, 4 bulan juga gua bareng dia. Dia itu tipe yang elegan, tenang, tapi ngasih banyak. Uang, dolar Singapura. Perhatian, full, seks, jangan ditanya. Apa yang bikin dia spesial? Dia itu cerdas, tenang, dan tahu cara ngasih tanpa bikin lu ngerasa hina. Dia nggak pernah bilang, nih gua kasih duit. Dia cuma bilang, You need anything, just let me know. gua butuh alat rekaman, besok udah ada di kamar. Lapar tengah malam, room service dateng tanpa gua pesen. Seks gimana tuh? Santai, nggak buru-buru. Dia ngajarin gua cara menikmati sentuhan, nggak asal gas. Dia bilang, You don't rush art, darling. dan dari situ gua ngerasa, oh ini bukan cuma main. Ini kayak seni. Ada emosi, ada ritme, ada kemewahan rasa. Hahaha, gokil, next level. Oke, nomor 2. Nomor 2, gua nganggep dia bukan tante sih, lebih ke mommy. Care banget, nyokap mode on. Dia tuh bukan tipe tante yang wah penampilan luar. Tapi begitu dia ngobrol, lu kayak ditarik ke pelukan yang lu nggak sadar lu butuh. Ini udah kedengeran dalam banget sih. Berapa tahun sama dia? Gua pacaran 2 tahun. LDR sih dia tinggal di Zimbabwe. Udah gua anggap kayak ibu gua sendiri, njir. Jadi kayak nyokap versi sayang, gimana sih dia nge-treat lu sampai lu nyaman banget? Dia bukan yang langsung ngasih duit atau barang. Dia ngasih perhatian dulu. Nanya gua makan belum. Ngirim makanan.
kirim vitamin. Lama-lama, Samsung S25 Ultra, lalu jaket kulit, kompor buat kos gua. Pernah sakit, dia terbang dari Zimbabwe cuman buat jagain gua 2 hari. Dan dia nggak banyak nanya, nggak posesif, tapi hadir. Dan tiap ketemu, selalu hangat. Bukan karena hadiah, tapi karena nyambung. Bro, kayaknya lu baper tuh waktu itu. Iya, gua akui. Gua sempet ngerasa dia itu rumah, dia tempat gue balik. Sedih juga sih lepas sama ini tante, terutama kalau ngelihat dia balik ke suaminya. Rasanya kayak, lah, gue siapa? Putus akhirnya. Karena dia mulai fokus balik ke keluarganya. Dan gue mulai sadar kalau terlalu baper gue bisa sakit sendiri. Gue mundur pelan-pelan, tapi rasa itu masih ada. Bro, itu bukan cuma cerita sugar baby, itu cerita tentang rasa yang tumbuh di tempat yang enggak biasa. Iya, Mommy bukan sekadar tante, dia guru tentang kasih tanpa pamrih. Dan sampai sekarang, aroma parfumnya masih kadang nyangkut di mimpi gue. Gila, dan tante paling berkesan yang nomor 1. Nomor 1 yang terakhir kaya, cantik, ambisius, paling royal, paling posesif. Gue panggil dia Tante Girang. 3 tahun gue bareng dia. Itu udah bukan simpenan, itu pacar serius. Iya, tapi bedanya ini pacar yang juga atasan. Dia ngatur semua. Dari apa yang gue pakai, kemana gue pergi, bahkan siapa yang boleh deketin gue. Tapi lu sayang? Awalnya? Enggak. Gue cuman kagum. Dia royal banget. Mobil, kulkas 2 pintu buat nyokap, TV, sepatu, iPhone terbaru. Bahkan bantu keuangan keluarga gue. Dan itu bikin gue ngerasa utang budi. Dan makin lama, gue baper. Tapi di balik royal itu dia nyimpen sesuatu ya? Iya, rasa ingin memiliki. Dia bukan cuma pengen pacar, dia pengen kendali. Gue disadap, HP gue di mirroring, mobil gue dipasang GPS. Temen cewek gue pernah dijambak di klub, sama security suruhan dia. Ini udah toksik banget sih. Banget, tapi yang bikin susah adalah dia baik banget ke nyokap gue. Nyokap gue tahu gue pacaran sama tante, dan bahkan nyokap gue sempet ngomong, Ya udahlah, yang penting kamu hidup enak. Dan lo makin lama makin susah buat lepas. gue terjebak antara cinta, rasa nyaman, dan rasa takut. Dia pernah ngajak nikah, tapi masih punya suami dan beda agama. Mau cerai juga sama suaminya. Kenapa akhirnya putus dan gak jadi nikah? Karena gue udah gak bisa napas. Rasanya kayak jadi boneka ganteng yang dibeli mahal. Gue kehilangan diri gue sendiri. Akhirnya, pelan-pelan, gue balikin semua. Mobil, barang, bahkan perasaan gue. 3 tahun lo bersamanya. Kalau dia datang lagi sekarang, ngajak balik dengan semua kemewahan itu, lo mau? Makasih. Lu pernah jadi bagian paling indah dan paling gelap dari hidup gue. Tapi enggak. Sekarang, gue butuh jadi versi gue yang bebas. 3 wanita, 3 cerita, 3 pelajaran hidup. Lo masih inget mereka? Gue inget semuanya. Baunya, suaranya, caranya manggil gue. Dan rasa yang sempat tumbuh. Duh, dalam juga ya. Dari luar mungkin kelihatannya hidup lo asik, dikasih ini itu, tapi di baliknya ada luka juga. Bener, ini bukan hidup yang semua orang bisa jalani. Butuh mental baja. Dan hati yang fleksibel. Lo masih mau lanjut? Hehe. Jujur ya bang, gue tuh gak pernah nentuin harus lanjut atau harus berhenti. Gue cuma jalanin aja. Kalau ada yang klik, ya kenapa enggak? Jadi, belum mudahan. Tapi bukan berarti gue gak mikirin masa depan. Gue sekarang lagi seriusin karier nge-DJ. Gue pengen suatu saat nanti, semua yang gue punya tuh datang dari kerja keras gue sendiri. Wah gila, itu keren bro. Tapi gue penasaran kalau satu hari ada cewek seumuran, cakep, sayang banget sama elu, tapi gak punya uang, lu bakal pilih? Dulu sih mungkin iya, tapi sekarang
Gue mikir ribuan kali. Bukan soal matre, tapi karena gue udah kebiasa dikasih. Jadi, kalau harus keluar duit, jiwa gue shock. Hahaha. Shock ya? Tapi ini lucu loh, kayaknya lu udah punya standar hidup tertentu ya. Iya, gue udah terbiasa ada yang beliin ini, itu. Bukan berarti gue nggak mau kerja, tapi gaya hidup itu susah diturunin, Bang. Berarti lu masih buka lowongan nih ya. Hahaha. Ya gitulah kalau ada tante yang ingin diservis hubungi nomor gua. Tapi kalau ada tante maksimal 35, cantik, baik hati, royal, dan pengen ditemenin ngobrol, terus klik sama gua. Ya, tobat gua pilih dia doang. Tante-tante yang pengen diseriusin Brody bisa hubungi nomor damkar setempat buat suruh cari ini si Brody. Wah, hahaha. Di balik semuanya, apa sih yang paling lu pengen capai? Gua pengen jadi versi terbaik diri gue. Gua pengen bikin keluarga gua bangga. Gua pengen sukses di panggung, terutama di bidang DJ. Dan kalau suatu hari nanti gua berhenti dari semua ini, gua pengen bisa bilang, gua udah cukup. Gua bisa berdiri sendiri. Wih, mantap. Sukses selalu buat Babang Brody kita. Wah, seru banget sih obrolan kita Babang Brody. Sebelum gua tutup nih podcast, gua pengen lo ngomong langsung ke pendengar kita. Ada nggak pesan buat mereka? Buat lu semua yang dengerin, gua cuma mau bilang satu hal. Gua nggak nyaranin orang buat ngikutin jalan gue, karena setiap orang punya jalan sendiri. Tapi kalau lu lagi di titik bingung, merasa sendiri, atau harus ambil keputusan yang nggak populer, yang penting lu tahu batas lu. Jangan jual harga diri lu buat hal yang lu sendiri nggak yakin. Kalau bisa, berdirilah atas kaki lu sendiri. Tapi kalau belum, jangan malu untuk belajar. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Karena pada akhirnya, semua orang pengen tenang. Termasuk gue. Dalam banget bro. Dan gue yakin banyak yang relate sama kata-kata lo barusan. Terima kasih udah sharing dengan jujur dan tanpa topeng hari ini. Oke semua para penonton podcast, see you di next video. Bye-bye.